Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Niluh Putu Indiani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan dengan materi perencanaan dan pengelolaan bauran komunikasi pemasaran. Perkenalkan, nama saya Nika Dede Ariskayanti dengan NPM 1547. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa peran komunikasi pemasaran? Jawaban dari saya, komunikasi pemasaran bekerja dengan cara menyampaikan pesan yang relevan kepada konsumen melalui saluran yang tepat untuk membangun hubungan, menciptakan persepsi positif, dan mendorong tindakan pembelian. Berikut beberapa salah satu utama peran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada membangun kesadaran merek. Komunikasi pemasaran memperkenalkan produk, jasa, atau merek kepada pasar sehingga konsumen menjadi tahu dan mengenali keberadaannya. Yang kedua ada menyampaikan informasi produk. Komunikasi pemasaran berfungsi untuk menginformasikan fitur, manfaat, harga, dan keunggulan dari produk atau jasa secara jelas dan meyakinkan. Yang ketiga ada mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Tujuannya untuk membentuk persepsi positif dan meyakinkan konsumen agar mempertimbangkan dan akhirnya memilih produk tersebut. Yang keempat ada membedakan produk dari pesaing. Komunikasi yang efektif menunjukkan apa yang membuat produk unik atau lebih baik dibandingkan produk kompetitor. Yang kelima ada membangun citra dan loyalitas merek. Komunikasi yang konsisten dan kuat menciptakan citra merek yang positif dan membuat pelanggan menjadi setia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eko Mangyapi Wahyu Kusuma, NPM 505. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari poin 2. Baik, pertanyaannya cara kerja komunikasi pemasaran. Jawabannya, komunikasi pemasaran bekerja melalui proses pengiriman dan penerimaan pesan antara pengirim, perusahaan, dan penerima target audiens. Proses ini umumnya melibatkan beberapa elemen. Yang pertama ada pengirim, pihak yang melalui komunikasi seperti perusahaan yang ingin menyampaikan pesan. Yang kedua ada encoding, proses mengubah ide atau pesan menjadi bentuk simbolis, kata-kata, gambar, suara yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga ada pesan, konten yang ingin disampaikan berisi informasi tentang produk, layanan, atau merek. Yang keempat ada saluran media. Jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti iklan, TV, media sosial, email, atau acara. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Kusuma Jayadi dengan NPM 1549. Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Wahyu Japi. Decoding, proses di mana penerimaan menafsirkan simbol-simbol dalam pesan untuk memahami maknanya. Penerima, target audiens yang menerima dalam dan menafsirkan pesan. Respon, reaksi penerima terhadap pesan bisa berupa pembelian, perubahan sikap, atau sekedar pengabaian. Umpan balik atau feedback, respon penerima yang dikomunikasikan kembali kepada pengirim, memungkinkan perusahaan untuk mengukur efektivitas pesan dan melakukan penyesuaian. Gangguan, segala sesuatu yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti pesan pesaing, gangguan lingkungan, atau kurangnya perhatian dan penerima. Baik, sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nika Decania Ayu Pramita, NPM 202232121507. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur. Yang pertama, mengidentifikasi target audiens, menentukan siapa yang ingin dijangkau dengan pesan. Pemahaman mendalam tentang demografi, psikografi, perilaku, dan kebutuhan audiens sangat penting. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi.
menetapkan apa yang ingin dicapai melalui komunikasi, apakah itu untuk meningkatkan kesadaran, mendorong penjualan, atau membangun loyalitas. Yang ketiga, merancang pesan. Mengembangkan konten pesan yang menarik, relevan, dan persuasif. Ini melibatkan keputusan tentang apa yang akan dikatakan atau strategi pesan, bagaimana mengatakannya secara logis, strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya, sumber pesan. Perkenalkan, nama saya Imade Denis Warwan dengan NPM 202231215117. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu langkah-langkah utama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif. Jadi, jawabannya yaitu memilih saluran komunikasi, memilih media yang paling tepat untuk menjangkau target audiens. Saluran bisa personal atau penjualan langsung, pemasaran dari mulut ke mulut, atau non-personal atau media massa acara. Terus ada menentukan anggaran komunikasi, mengalokasikan dana yang cukup untuk aktivitas komunikasi. Ada berbagai metode penetapan anggaran, seperti persentase penjualan, kemampuan membayar, paritas kompetitif atau tujuan dan tugas. Terus ada mengukur hasil komunikasi, mengevaluasi efektivitas program komunikasi setelah diluncurkan. Ini melibatkan pengukuran kesadaran merek, ingatan pesanan, perubahan sikap, dan dampak penjualan. Terus yang terakhir ada mengelola komunikasi pemasaran terpadu atau EMC, memastikan semua elemen komunikasi pemasaran bekerja sama secara harmonis untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan terpadu. Baik, itu saja jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suryawasa Basri, NPM 202231211524. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, apakah baruan komunikasi itu dan bagaimana cara mengelolanya? Jawabannya adalah, bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix adalah kombinasi dari berbagai alat komunikasi yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dan komunikasinya. Elemen-elemen utama bauran komunikasi meliputi, yaitu pertama, iklan atau advertising. Bentuk komunikasi non-personal berbayar melalui berbagai media, contohnya TV, radio, atau digital lainnya, untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide. Kedua, ada promosi penjualan atau sales promotion, insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau layanan seperti diskon, kupon, atau sampel gratis. Ketiga, ada acara dan pengalaman atau event and experience, kegiatan atau sponsor acara yang dirancang untuk berinteraksi dengan konsumen dan membangun citra merek, contohnya konser, festival, atau pameran dagang. Keempat, ada hubungan masyarakat dan publisitas atau public relation dan publicity, upaya untuk membangun hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan perusahaan dengan mendapatkan publisitas yang menguntungkan, membangun citra korporat yang baik, dan menangani atau melarang rumor cerita dan peristiwa yang tidak menguntungkan. Kelima, ada pemasaran langsung dan interaktif atau direct and interactive marketing, komunikasi langsung dengan konsumen individu atau kelompok target untuk mendapatkan respon langsung dan membangun hubungan seperti email marketing, telemarketing, atau pemasaran seluler. Selanjutnya ada pemasaran dari mulut ke mulut atau word to word marketing, komunikasi informal dari konsumen ke konsumen tentang produk atau layanan. Dan terakhir ada penjualan personal atau personal selling, interaksi tatap muka dengan calon pembeli
untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan menutup penjualan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Jelita dengan NPM 202232121 Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai cara mengelolanya. Cara mengelolanya, mengelola baruan komunikasi secara efektif berarti mengintegrasikan semua elemen ini. Untuk mencapai sinergi ini melibatkan yang pertama, pemahaman tujuan, menentukan tujuan spesifik untuk setiap elemen baruan. Yang kedua, segmentasi, penargetan, dan peemosian. Step memastikan setiap elemen diarahkan pada segmen pasar yang tepat dengan pesan yang sesuai. Yang ketiga, konsistensi pesan, memastikan bahwa pesan yang disampaikan melalui setiap elemen. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Risma Sentariani dengan NPM 202232121506. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan program komunikasi pemasaran terpadu? Program komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated Marketing Communication atau IMC adalah sebuah konsep strategis dalam pemasaran yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan secara cermat berbagai saluran komunikasi pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan yang jelas, konsisten, dan persuasif mengenai organisasi dan produk atau layanannya kepada target audience. Singkatnya, IMC memastikan bahwa semua bentuk pemasaran seperti yang pertama itu ada iklan, yang kedua itu ada promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga itu ada pemasaran langsung atau direct marketing, yang keempat itu ada hubungan masyarakat atau public relation, yang kelima itu ada penjualan personal atau personal selling, yang keenam itu ada pemasaran digital atau digital marketing, yang ketujuh itu ada acara dan pengalaman atau event dan experience. Ciri-ciri utama IMC yang pertama itu ada konsistensi pesan. Semua saluran komunikasi menyampaikan pesan inti yang sama tentang merek dan produk. Ini menghindari kebingungan di benak konsumen dan memperkuat citra merek. Yang kedua itu ada sinergi. Berbagai alat komunikasi saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, menciptakan dampak yang lebih besar daripada jika digunakan secara individual. Yang ketiga itu ada faktor dan pelanggan. IMC berpusat pada pemahaman audiens, target, dan bagaimana mereka menerima informasi. Yang keempat itu ada membangun hubungan. Tujuan jangka panjang IMC adalah membangun hubungan yang kuat dan langgeng dengan pelanggan, yang pada akhirnya mendorong loyalitas dan nilai merek. Yang terakhir atau yang kelima itu ada tekstur dan evaluatif. Program IMC dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis untuk memastikan efektivitas dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.